Selamat datang di channel Saham Cuan. Ini adalah request dari teman kita, @guliming8695. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan yang sedang kita bahas kali ini. Yuk, langsung kita mulai. Video ini dibuat pada 23 September 2025. Profil perusahaan AADI. PT Adikarya Persero Tbk, atau yang sering kita kenal dengan kode saham AADI, adalah perusahaan konstruksi BUMN yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Didirikan pada tahun 1960, perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan pemborong milik pemerintah kolonial Belanda dengan nama Architecten en Ingenieur en Aanamers Bedrijf. Kemudian, perusahaan ini dinasionalisasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan pada tahun 1961 berubah menjadi PN Adikarya. Selanjutnya, pada 1971, status perusahaan berubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971. Pencapaian penting lainnya terjadi pada 18 Maret 2004 saat ADI menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan mengubah namanya menjadi PT Adikarya Persero Tbk. ADI memiliki 4 lini bisnis utama, yaitu engineering dan konstruksi, properti dan hospitality, manufaktur, serta investasi dan konsesi. Subsidiaries atau anak perusahaan. Untuk menopang bisnisnya, ADI memiliki sejumlah anak perusahaan strategis. Per kuartal 2 2025, beberapa anak perusahaan terbesarnya antara lain PT ADI Komuter Property, bergerak di bidang properti, dengan total aset sekitar 6,9 triliun rupiah dan kepemilikan saham ADI 90%. PT ADI Persada Property juga bergerak di sektor properti dengan aset sekitar 5,05 triliun rupiah, di mana ADI memegang 99,94% saham. PT ADI Persada Gedung fokus pada konstruksi gedung, dengan aset sekitar 3,73 triliun rupiah dan kepemilikan 99,67%. PT ADI Persada Beton yang memproduksi beton pracetak dengan aset sekitar 2,21 triliun rupiah dan kepemilikan 99,86%. Anak perusahaan lainnya juga bergerak di bidang investasi jalan tol dan air minum. Struktur kepemilikan saham. Sekarang, kita lihat struktur kepemilikan saham ADI. Mayoritas saham ADI dimiliki oleh PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 64,33% atau 5,41 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat memiliki sekitar 35,61% saham dan sisanya dimiliki dalam jumlah yang sangat kecil oleh pihak lain. Kinerja keuangan income statement. Sekarang, kita masuk ke laporan keuangan ADI. Dalam 12 trailing months atau TTM, ADI membukukan pendapatan sebesar 11,48 triliun rupiah. Laba kotor mencapai 1,67 triliun rupiah dan EBITDA berada di angka 1,59 triliun rupiah. Namun, laba bersih yang dihasilkan hanya 246 miliar rupiah yang menunjukkan margin keuntungan yang sangat tipis. Jika kita hitung, net profit margin ADI hanya 0,34%. Artinya, dari setiap Rp1.000 pendapatan, ADI hanya mampu menghasilkan Rp3 keuntungan bersih. Pertumbuhan pendapatan dan laba. Secara tahunan, pendapatan ADI mengalami penurunan signifikan. Jika kita bandingkan kuartal 2 2025 dengan kuartal 2 2024, pendapatan turun sekitar 30,12%. Namun, ada kabar baik. Laba bersih justru melonjak hampir 2 kali lipat dengan pertumbuhan 99,64% year on year. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi biaya meskipun pendapatan turun. Laporan neraca balance sheet. Per kuartal 2 2025,
Adi memiliki total aset sebesar 34,38 triliun rupiah. Total liabilitas mencapai 24,68 triliun rupiah dengan total ekuitas berada di angka 9,05 triliun rupiah. Dari sini, kita mendapatkan debt to equity ratio sebesar 0,90. Jika kita gabungkan utang jangka panjang dan pendek, total utang Adi mencapai 8,17 triliun rupiah. Cash flow atau arus kas. Dari sisi arus kas, Adi masih menghadapi beberapa tantangan. Kas dari aktivitas operasional dalam TTM berada di angka 210 miliar rupiah. Sedangkan kas dari aktivitas pembiayaan justru negatif 1,5 triliun rupiah. Free cash flow yang dihasilkan hanya 167 miliar rupiah. Angka yang masih cukup kecil dibandingkan kebutuhan modal Adi. Profitabilitas atau profitability. Untuk profitabilitas, gross profit margin berada di level 14,93%. Sedangkan operating profit margin ada di angka 7,65%. Namun, net profit margin hanya 0,34%, menunjukkan tekanan berat pada laba bersih. Manajemen dan efisiensi. Return on equity Adi tercatat di 2,72%, sedangkan return on asset atau ROA hanya 0,72%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan masih sangat rendah. Dari sisi cash conversion cycle, Adi mencatat 24,68 hari, dengan days sales outstanding sekitar 98 hari dan days inventory di angka 304 hari. Artinya, modal kerja Adi masih cukup berat dan membutuhkan perputaran kas yang lebih cepat. Kesimpulan, secara keseluruhan, Adi adalah perusahaan konstruksi BUMN dengan portofolio bisnis yang luas, terutama di sektor properti dan infrastruktur. Namun, dari sisi keuangan, Adi menghadapi tantangan besar berupa margin yang tipis, utang yang relatif tinggi, dan perputaran kas yang masih perlu ditingkatkan. Jika Adi mampu mengelola proyek secara lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal, maka prospek jangka panjangnya bisa membaik. Itulah analisis kita kali ini untuk PT Adikarya Persero Tbk, Adi. Jika Anda punya pendapat atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan, agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.